Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siswa-siswi kelas 11 SMA IT Alia Islamic School, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi fikih kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum seputar sholat witir. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Ketahuilah bahwasanya sujud merupakan ibadah yang sangat agung. Ketika seorang sujud kepada Allah, berarti ia telah membuktikan penghambaannya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Islam, sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "La yanbaghi li ahadin ayasjuda li ahadin." Tidak boleh seorang sujud kepada yang lainnya. Dan sujud itu sendiri bermacam-macam. Yang pertama, sujud yang biasa kita lakukan di dalam sholat. Ada juga sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika mendapati ayat-ayat sajadah. Sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika dia mendapatkan nikmat yang belum pernah ia dapatkan. Dan juga ada sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan ketika terdapat kekurangan di dalam sholat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas secara rinci tentang sujud sahwi. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan tentang sujud sahwi. Yang pertama adalah pengertian sujud sahwi. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Yang kedua yaitu sebab-sebab seorang diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, tata cara dan sifat sujud sahwi, yang mana nanti kita akan sampaikan bahwa sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam dan juga sesudah salam. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian sujud sahwi. Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat, untuk menambal kekurangan dalam sholat, kelebihan atau juga keraguan-raguan. Jadi intinya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat, baik sebelum salam ataupun setelah salam, ketika terjadi kesalahan di dalam sholat. Dan kesalahan di dalam sholat itu tidak lepas dari tiga hal. Imma mengalami kelebihan, imma mengalami kekurangan, atau juga dia mengalami keraguan-raguan di dalam sholatnya. Iya, jadi ini yang dimaksud dengan sujud sahwi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini." Bila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya, maka hendaknya sujud 2 kali. Kemudian, kapan wajib sujud sahwi? Artinya sebab-sebab orang itu diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu diwajibkan jika mengalami sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, bila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat. Jadi terjadi penambahan di dalam sholat. Misalnya menambah ruku yang seharusnya 1 kali dia lakukan, tapi dia melakukannya 2 kali. Menambah sujud, berdiri, atau duduk, sekalipun durasinya diasumsikan seukuran lama duduk istirahat. Maka ini sebab yang pertama dia wajib melakukan sujud sahwi. Namun ada keterangan di sini, bila tambahan dalam sholat itu diketahui saat sholat berlangsung, artinya misalnya dia melakukan ruku 2 kali dan dia ingat ketika dia melakukan ruku yang kedua kali,
maka dia wajib duduk saat mengingatnya. Artinya, dia tidak terus melakukan penambahan tersebut. Sekalipun saat dia ruku misalnya. Karena seandainya dia melanjutkan kelebihan tersebut sepengetahuannya, maka dia telah menambah sesuatu dalam sholat dengan sengaja. Dan ini dilarang. Misalnya dia mengerjakan sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat, tapi dia langsung berdiri 5 rakaat. Maka ketika dia ingat di posisi 5 rakaat, maka dia wajib langsung duduk. Karena saat itu dia ingat. Ini sebab yang pertama, terjadinya penambahan yaitu dalam perbuatan dari jenis sholat. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Jadi sholat subuh dia kerjakan hanya 1 rakaat, sholat zuhur 3 rakaat. Artinya dia salam sebelum waktunya, sebelum 4 rakaat. Maka ya dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Hal ini dilakukan jika memang tidak sengaja. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengalami hal ini. Sallama Rasulullah fi salasi raka'atin minal asr, summa qama fadakhala al-hujrah, faqama rajulun basitu yadaini qala aku sirati sholah ya Rasulullah, fa kharaja mugdoban fa shalla raka'atan lati kana taraka summa sallam, summa sajada sajdataini sahwi. Rasulullah mengucapkan salam pada rakaat ketiga dan dari sholat asar. Kemudian beliau bangkit lalu masuk bilik rumahnya. Lalu ada seorang laki-laki yang kedua tangannya panjang berdiri seraya berkata, apakah sholat itu diqashar ya Rasulullah? Maka beliau keluar dalam keadaan dibuat gusar. Lalu beliau sholat 1 rakaat yang tertinggal. Kemudian beliau mengucapkan salam. Kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Yang ketiga, melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Karena bila disengaja, maka ia membatalkan sholat. Karena bila ia lupa, ia wajib sujud sahwi. Jadi sebab yang ketiga, yaitu melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna. Yang keempat, meninggalkan salah satu wajib sholat. Meninggalkan salah satu wajib sholat, seperti meninggalkan tasyahud awal yang seharusnya pada rakaat yang ketiga dia tidak langsung rakaat ketiga tapi dia duduk tasyahud awal tapi dia langsung berdiri, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Hal ini dilakukan jika tidak sengaja. Iya. Kemudian yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan, ragu-ragu pada jumlah rakaat, sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat dia sholat. Ya, jadi hal itu terjadi saat sholat berlangsung. Artinya dia ragu-ragu, apakah dia berada pada rakaat yang ketiga atau keempat, rakaat yang ketiga atau keempat. Maka dalam kondisi seperti ini dia disyariatkan untuk sujud sahwi. Dan tentunya orang yang mengalami keraguan-raguan di dalam sholat itu ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, di mana ia bisa mentarjih. Artinya bisa mengambil bilangan yang dia yakini. Misalnya dia ragu-ragu antara 4 rakaat atau 3 rakaat. Kemudian dia berpikir, dia merenung, oh ternyata dia yakin dia berada di rakaat yang ketiga. Maka dia ambil mana yang paling dia yakini. Yang kedua, dia tidak bisa mentarjih. Artinya keraguannya tanpa ada tarjih. Dia tidak bisa memilih yang benar untuk salah satu dari 2 kemungkinan. Dalam kondisi ini dia mengambil rakaat yang lebih sedikit. Kalau dia ragu-ragu antara 3-4 rakaat, maka yang dia ambil adalah yang 3 rakaat. Ya. Itu, dan dia pun sama diwajibkan untuk sujud sahwi. Jadi kesimpulannya ada 5 sebab orang itu diwajibkan sujud sahwi. Yang pertama, jika terjadi penambahan dalam sholat. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum sempurna. Yang ketiga, melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna. Yang keempat, meninggalkan salah satu dari wajib sholat. Dan yang kelima, mengalami keraguan-raguan.
Kemudian berikutnya yang perlu dipahami juga yaitu tentang tata cara. Tata cara sujud sahwi bagaimana? Sebagaimana di awal tadi disampaikan bahwa sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam dan juga bisa dilakukan sesudah salam. Yang pertama kita akan jelaskan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam yaitu di mana ia menyempurnakan tasyahud akhirnya. Dia baca innaka hamidum majid atau dia tambah doa meminta perlindungan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Selesai, maka dia takbir Allahu akbar, sujud. Apa yang dia baca, maka tidak ada bacaan khusus ya, kecuali kita mengikuti bacaan seperti sujud di dalam sholat, yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya. Adapun bacaan subhana ma la yashu, subhanallah ma la yashu, maka ini tidak ada sumbernya. Jadi dia sujud membaca doa itu, kemudian Allahu akbar, duduk di antara dua sujud. Apa yang dia baca? Ada yang mengatakan diam, ada yang membaca Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Kemudian Allahu akbar, sujud lagi. Jadi sujudnya dua kali. Setelah dia sujud yang kedua kali, dia takbir lagi Allahu akbar, duduk pada posisi tahiyat akhir dan dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Jika itu dilakukan setelah salam, maka dia salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian setelah itu dia Allahu akbar, sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud, Allahu akbar. Dia sujud lagi, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Kemudian Allahu akbar, duduk tahiyat akhir, tidak membaca apa-apa, langsung dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berarti salamnya ada 4 kali. Jadi itu fikih tentang tata cara sujud sahwi. Jadi intinya tidak ada bacaan khusus ya. Dan tentang kapan kita sujud sahwi sebelum salam dan kapan setelah salam, maka dijelaskan di sini tidak ada ketentuan. Artinya sebagian ulama meneliti orang yang sholat itu diberi pilihan. Boleh dia melakukan sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Bila dia pingin sujud sahwi setelah salam, ya silahkan. Kalau dia mau sebelum salam juga silahkan. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak ada ketentuan. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan mohon untuk dirangkum, didengarkan sambil ditulis. Nanti dikirimkan bukti kalau sudah dirangkum ya ke aplikasi yang sudah disampaikan. Demikian.